Surat Al-A'raf dikenal juga dengan surat Tula At-Tulayain. Tula At-Tulayain yang artinya adalah surat terpanjang dari dua surat yang panjang. Surat terpanjang dari dua surat yang panjang. Apa maksudnya? Itu surat Al-An'am dan surat Al-A'raf. Ya, karena dua surat ini adalah surat-surat yang panjang yang turun di Mekah. Yang turun di Mekah. Keduanya adalah Makkiyah dan dua-duanya panjang. Dan yang lebih panjang adalah surat Al-A'raf. Makanya dikatakan Tulayain, yaitu atau Atwalut Tulayain. Surat yang terpanjang dari dua surat yang panjang, surat Al-A'raf dan surat Al-An'am, dan yang lebih panjang adalah surat Al-A'raf. Sebagaimana datang dalam satu riwayat dari Marwan Ibn al-Hakam, dia berkata, qala li Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit berkata kepada Marwan Ibn al-Hakam ketika Marwan Ibn al-Hakam menjadi imam. Dan Marwan Ibn al-Hakam baca surat-surat pendek. Inna a'tayna al-Kautsar, surat-surat pendek dalam juz amma. Maka Zaid bin Thabit menegur dia berkata, "Malaka taqra'u fil maghrib bikisar?" Kenapa kau baca waktu imam maghrib baca surat-surat yang pendek? Wa qad sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra' bitula tulayain. Sungguh aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dengan membaca surat Al-A'raf. Itu tulayain atau atwalut tulayain di dalam surat maghrib, ya. Qala qultu, apa itu surat Tulayain? Yaitu surat Atwal Tulayain, surat yang terpanjang dari dua surat panjang. Maka Zaid bin Thabit berkata Al-A'raf. Maksudnya adalah surat Al-A'raf dan yang sepanjang satunya adalah Al-An'am. Karena dua surat ini surat panjang bergandengan dan dua-duanya adalah surat Makkiyah. Dua-duanya surat Makkiyah. Ini dalil bahwasanya meskipun surat Maghrib asalnya dibaca dengan surat-surat yang pendek, terutama Qisarul Mufassal, yaitu dari surat Ad-Duha dan seterusnya, tetapi Nabi SAW terkadang membaca dengan surat yang panjang, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah baca surat Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur, ya, dan itu dibaca dalam surat Maghrib, ya. Sebagaimana dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga Rasulullah SAW pernah baca dalam surat Maghrib, surat Al-A'raf. Rasulullah bagi dua, kita surat Al-A'raf 200 ayat lebih dibagi dua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Nasa'i dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghrib bi suratil A'raf. Rasulullah sallam salat maghrib dengan membaca surat Al-A'raf. Farraqaha fi raq'ataini. Rasulullah SAW membagi surat Al-A'raf yang 200 ayat lebih menjadi dua. Jadi rakaat pertama sebagian, rakaat kedua sebagiannya lagi. Dan ini tentu sangat sangat panjang, ya. Kalau kita terapkan sekarang, kita baca surat Al-A'raf di masjid, ya, mungkin selesai menjelang Isya, ya. Mungkin selesai menjelang Isya dan mungkin masyarakat belum bisa menerima, ya. Tapi intinya sesekali kita dalam surat Maghrib kita baca surat yang panjang tidak jadi masalah, meskipun asalnya kita sholat dengan surat yang pendek, namun sesekali kita baca surat yang panjang tidak jadi masalah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini adalah surat Makkiyah. Surat Al-A'raf adalah surat Makkiyah. Makkiyah maksudnya turun di sebelum Nabi berhijrah. Dan sebagaimana surat Al-An'am topiknya adalah tentang akidah, ya, demikian juga surat Al-A'raf topiknya juga tentang akidah. Hanya saja ada spesial dari surat Al-A'raf. Kalau surat Al-An'am, surat tersebut turun memang bahas tentang masalah akidah, menjelaskan tentang kerusakan akidah dari kaum musyrikin Arab, dan ada bantahan-bantahan sebagaimana telah lalu kita jelaskan bagaimana kengawuran orang-orang Arab musyrikin jahiliyah, dan dibantah oleh Allah dalam surat Al-An'am. Diskusi, Allah menyuruh Nabi berdiskusi dengan mereka. Adapun dalam surat Al-A'raf, maka disebutkan tentang sejarah akidah, yaitu mulai dari kisah Nabi Adam dan iblis di langit, ya, sampai kemudian turun di atas muka bumi, kemudian menjelaskan tentang bagaimana dakwah para anbiya, mulai dari dakwah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Shu'aib, dan diakhiri dengan Nabi Musa, ya.
Jadi sejarah tentang manusia ya sampai akhirnya surga dan neraka, sampai akhirnya surga dan neraka. Jadi surat Al-A'raf juga berkaitan dengan akidah dan ini ciri khas surat-surat Makkiyah. Ciri khas surat-surat Makkiyah rata-rata berbicara tentang akidah dan bedanya di sini ada sejarah ringkas tentang perjalanan hidup manusia dari Nabi Adam alaihissalam masih di surga, kemudian digoda oleh iblis hingga turun, kemudian jadi dakwah para nabi meneruskan tentang akidah tauhid dari Nabi Nuh dan nabi-nabi seterusnya sehingga Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW sampai membahas tentang surga dan neraka. Ini ada pada surat Al-A'raf. Kita katakan tadi surat Al-A'raf adalah surat Makkiyah. Adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah kecuali ada beberapa ayat yang dikatakan oleh para ulama adalah surat Madaniyah. Ayat tersebut diantaranya surat ayat 163, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi tentang penduduk negeri yang terletak di tepi pantai. Ya. Ini dikatakan oleh para ulama ayat ini mulai ayat ini sampai firman Allah wa idna taqanal jabala fawqahum ayat 171. Ini ayat dari 163 sampai 171 adalah Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena ayat ini berkaitan tentang Yahudi. Kata Allah, was'alhum, tanyakan kepada mereka, yaitu orang Yahudi. Dan Nabi SAW tidak berinteraksi dengan orang Yahudi kecuali di Madinah. Di Mekah tidak ada orang Yahudi. Nabi baru berinteraksi dengan mereka ketika di Madinah. Sehingga sebenarnya mengatakan bahwasanya ayat ini, was'alhum anil qaryah, tanyakan kepada orang Yahudi tentang nenek moyang mereka di pinggir pantai yang melakukan pelanggaran sehingga Allah rubah jadi monyet dan babi-babi. Ya, itu adalah ayat Madaniyah. Karena Rasulullah disuruh bertanya kepada orang Yahudi dan sementara Nabi tidak berinteraksi dengan orang Yahudi kecuali di kota Madinah. Ini sekilas tentang mukaddimah dari surat Al-A'raf. Mukaddimah dari surat Al-A'raf. Taib, kita bacakan isi daripada surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Shad. Sama surat ini dibuka dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang dibaca dengan terpisah-pisah, dibaca per huruf bukan sebagai perkata. Sehingga secara makna kalau kita baca tidak bisa kita baca karena suatu makna bisa kita ketahui kalau huruf-huruf tersebut terangkai menjadi suatu kata. Ketika huruf tersebut dibaca sebagai huruf maka tidak mengandung makna tertentu ya. Adapun ini sebagaimana pendapat ini maksudnya maknanya ini wallahu alam bisawab. Tetapi secara zahir bahwasanya huruf-huruf ini tidak mengandung makna karenanya sebagian ulama memandang ini apa hikmahnya Allah menurunkan sebagian surat dengan huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus ya seperti alif lam mim ra, alif lam mim shad, qaf, kemudian yasin, toha ya. Hamim ya dan seterusnya ya nun ya sebenarnya mengatakan bahwasanya hikmahnya adalah Al-Quran diturunkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang huruf-huruf hijaiyah tersebut adalah huruf-huruf yang merangkai bahasa Arab yang merupakan bahasa orang-orang musyrikin Arab ketika itu. Orang-orang Quraisy mereka berbicara dengan bahasa Arab. Orang musyrikin Arab selain Quraisy juga berbicara dengan bahasa Arab. Nah, Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tetapi meskipun Al-Quran turun dengan bahasa Arab, ternyata mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu tentang Al-Quran, apa yang kami turunkan kepada hamba kami Al-Quran, maka datangkanlah yang semisal Al-Quran. Tentu mereka tidak bakalan mampu. Dan ini sebagai isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Dan ini sudah sering saya sampaikan. Bahwasanya Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Dengan huruf-huruf hijaiyah yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Dan mereka ngomong dengan huruf hijaiyah. Namun mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Padahal mereka bahasa Arabnya tidak kalah hebat daripada Muhammad SAW. Bahkan mereka lebih hebat dari Muhammad. Karena Rasulullah SAW bukanlah syair. Bukanlah penyair. Rasulullah SAW bukan penyair. Sementara orang-orang Arab banyak yang ahli syair. Mereka jago syair.
Rasulullah SAW tidak pernah buat syair, tapi Rasulullah SAW pernah menukil syair yang diucapkan oleh sebagian sahabat. Ya, tetapi orang-orang musyrikin Arab, mereka jago-jago syair, namun mereka tidak bisa datang semisal Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini menakjubkan susunannya, balaghahnya, dan dia bukan syair. Ini hikmah diantaranya kenapa Allah buka sebagian surat dengan huruf al-muqatta'ah. Makanya biasanya setelah Allah menyebutkan surat dengan huruf al-muqatta'ah, Allah biasanya langsung sebut Al-Quran. Allah biasanya sebut langsung tentang Al-Quran. Contoh alif lam ra atau alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim, kemudian Allah mengatakan itulah Alkitab, itulah Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana. Toha setelah Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran, Allah sebut Al-Quran. Sama seperti surat ini, alif lam mim shad, kitabun unzila ilaika. Alif lam mim shad, kitabun, langsung Al-Quran yang diturunkan kepada engkau. Misalnya, Qaf wal Qur'anil Majid. Ya. Qaf, kemudian Allah sebutkan Al-Quran. Jadi sering setelah Allah sebut tentang huruf-huruf muqatta'ah, Allah sebutkan langsung tentang Al-Quran. Ada kaitannya huruf muqatta'ah dan Al-Quran, maksudnya Al-Quran tersusun dari huruf-huruf hijaiyah tersebut, namun kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Tapi inilah hikmah dari alif lam mim shad. Setelah itu Allah sebut tentang Al-Quran, kitabun unzila ilaika. Ini adalah sebuah kitab yang turunkan kepadamu. Kitabun di sini datang dalam nakirah tanwin li ta'zim, ya, kitab yang agung ini, yang lengkap isinya, apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin semuanya ada di kitab ini sebagai petunjuk, sebagai rahmat, ya. Unzila ilaika, diturunkan kepada engkau. Siapa yang menurunkan? Allah, sudah jelas. Tidak perlu dikasih tahu, sudah jelas. Kitabun unzila ilaika, kitab yang diturunkan Allah kepada engkau. Fala yakum fi sadrika harajun minhu. Maka janganlah ada kesempitan dalam dadamu karenanya, karena kitab tersebut. Ditunzira bihi, supaya kamu beri peringatan dengan kitab tersebut, wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai pelajaran atau peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini ayat kedua, ya. Ayat pertama alif lam mim shad, ayat kedua Allah jelaskan kitab yang indah ini, yang penuh rahmat, yang penuh hidayah diturunkan kepada engkau, maka jangan sampai ada kesempitan dalam hatimu. Apa maknanya? Fala yakun fi sadrika haraj. Jangan sampai ada kesempitan dalam dadamu. Ada yang ditafsirkan dari sebagian salaf, maksudnya jangan kau ragu. Jangan kau ragu tentang agungnya kitab ini. Karena kitab ini turun dari Allah Subhanahu wa taala dan isinya penuh dengan keagungan, ya, maka tidak perlu kau ragu, wahai Muhammad. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua disebut oleh para ahli tafsir seperti Al-Qurtubi. Tafsiran kedua maksudnya fala yakun fi sadrika haraj. Janganlah dalam dadamu ada kesempitan ketika mereka tidak beriman dengan engkau. Quran ini Quran yang agung. Seharusnya mereka beriman dengan Al-Quran, terutama orang Quraisy, orang kafir, musyrikin Arab yang mereka ngerti bahasa Arab. Mereka tahu tentang susunan bahasa Arab. Mereka tahu tentang balaghah, ya. Seharusnya mereka beriman ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika mereka tidak beriman, padahal mereka tahu tentang agungnya Al-Quran, maka jangan kau sempit dadamu, jangan kau sedih. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Sebagaimana pernah kita bahas dalam tafsir yang lain. Ya, jangan sampai kau terlalu sedih, menyesal ketika mereka tidak beriman. Fala 'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, dalam surat Al-Kahfi juga kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kau bunuh dirimu saking sedihnya ketika mereka tidak beriman. Ini maksud Allah, jangan dadamu sempit ketika mereka tidak beriman terhadap kitab yang agung ini, ya. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau tafsiran yang ketiga, fala yakum fi sadrika haraj, jangan sampai ada dadamu dalam kesempitan, maksudnya Allah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab kebahagiaan, maka siapa yang perhatian terhadap Al-Quran, maka tidak ada kesempitan dalam dadanya. Ya, dia berusaha membaca, berusaha memahami, berusaha diamalkan, dia akan mendapati dadanya sangat lapang, apapun kondisinya. Ya, karena dia tiap hari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dia bergaul dengan Al-Quran, dia baca, dia berusaha pahami, dia baca tafsirnya. Orang ini orang yang bahagia. Adapun orang yang jauh dari Al-Quran, maka mereka tidak bahagia. Ya, makanya Allah mengatakan, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa.
Toha, kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau untuk kau sengsara, tidak, tetapi agar kau bahagia. Dan terlalu banyak dalil menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab kebahagiaan yang buat lapang dada seseorang, membuat lapang dada seseorang. Ya. Ini di antara 3 tafsiran tentang fala yakun fi sadrika harajun minhu. Jangan sampai ada kesempitan dalam dadamu dengan diturunkan Al-Quran tersebut. Apa fungsi Al-Quran? Ditundhira bihi. Untuk kau beri peringatan. Peringatan kepada siapa? Secara khusus kepada orang-orang kafir. Beri peringatan bahwasanya kalau mereka tidak beriman, akan ada hari kebangkitan. Dan mereka akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka tidak mentauhidkan Rabbul Alamin. Dan juga bisa jadi mereka akan diberi hukuman di dunia sebelum di akhirat. Ditundhira bihi. Allah hanya mengatakan supaya kau beri peringatan dengan Al-Quran. Allah tidak menyebutkan objeknya. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya agar kau beri peringatan kepada orang kafir. Ya. Setelah itu wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai peringatan bagi kaum beriman. Al-Qur'an ini fungsinya di antaranya memberi peringatan kepada orang-orang kafir, ya, dan sebagai tazkir. Zikra itu maknanya tazkirah. Tazkirah maksudnya tazkir, peringatan. Lawan daripada lupa, ya, karena seorang di dunia ini sering lupa dengan kesibukan dunia yang begitu padat, ya. Dengan apalagi zaman sekarang dengan berita-berita yang di medsos yang tiada henti-hentinya, kesibukan orang mengikuti cerita-cerita, perdebatan, pertikaian, ya, di dalam berita-berita yang membuat dia lalai dengan akhirat. Ya, kemudian kesulitan mengurusi kehidupan dunia, harus mencari nafkah di sana di sini dan berbagai macam hal membuat dia lalai. Maka kalau dia baca Al-Quran jadi ingat. Dia ingat bahwasanya ada namanya akhirat. Karena hampir setiap lembar Al-Quran pasti ada sebut tentang akhirat. Ya. Makanya Al-Quran itu zikra sebagai peringatan. Tazkirah sebagai peringatan. Orang yang sering baca Al-Quran dia akan selalu ingat dengan akhirat. Dia akan sadar bahwasanya hidupnya hanyalah sebentar. Ya. Adapun yang tidak baca Al-Quran maka dia akan lalai. Ya. Akan lalai. Jadi ini fungsi Al-Quran adalah memberi peringatan, ditundhira bihi, memberi peringatan kepada orang kafir. Hanya saja objek. Harusnya dalam Al-Quran ditundhira bihi al-kafirin. Kau beri peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang kafir. Tapi kafirinnya tidak disebutkan. Atau al-kuffarnya tidak disebutkan. Sebenarnya Allah mengatakan karena mereka rendah tidak perlu disebutkan. Yang perlu disebut cuma orang-orang beriman. Wa dzikra lil mu'minin, dan beri peringatan kepada orang beriman. Ketika disebutkan Al-Quran sebagai peringatan kepada orang beriman, menunjukkan yang sebelumnya adalah untuk orang-orang kafir, peringatan kepada orang kafir meskipun tidak disebutkan dalam lafal Al-Quran, tapi sudah dipahami. Tidak disebutkan karena tidak pantas digandingkan dengan orang-orang beriman. Setelah itu Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ketiga, ikutlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Min rabbikum. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kau ikuti selain dari Al-Qur'an yaitu para wali-wali selain Allah. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikitlah dari kalian yang mengambil pelajaran. Setelah Allah jelaskan bahwasanya Al-Qur'an, ya, Alkitab kebahagiaan, ya, kitab petunjuk, seorang yang bacanya tidak akan ada kesempitan dalam hatinya, maka Allah menyuruh kita kaum muslimin, ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran, min rabbikum, dari Rabb kalian. Min rabbikum, Rabb adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya rububiyah. Rabb dari rububiyah. Dan rububiyah maksudnya adalah, dari antara makna rububiyah adalah tarbiyah, yaitu Allah mentarbiyah hamba-hamba ciptaannya. Ya, di antara bentuk tarbiyah Allah kepada hamba-hambanya dengan menurunkan Al-Quran. Maka seorang agar bisa menjalani tarbiyah sebagai dari Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa menjalani kehidupan dengan pendidikan yang pertumbuhan yang baik adalah dengan Al-Quran. Allah tidak menciptakan manusia begitu saja dibiarkan, tapi Allah ciptakan, Allah turunkan para rasul, dan Allah turunkan kitab suci. Ya, dan Allah lebih tahu tentang kita manusia. Bagaimana kita ingin menjalani kehidupan dengan baik, maka Allah suruh kita ikuti Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Konsekuensi dari nama Ar-Rabb, yaitu yang mengandung makna rububiyah. Ar-Rabb rububiyah maksudnya tarbiyah. Konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk menjelaskan aturan-aturan yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba agar dia bahagia. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan dia mengikuti selain Al-Quran, ya, mengikuti pernyataan para wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dua
pilihan. Ikut Al-Quran, maksudnya Al-Quran dan penjelasannya Al-Quran dan Sunnah. Atau kalau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka mengikuti kebatilan. Tidak ada walam yaj'al bainahuma wasithah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah tidak menjadikan ada pilihan ketiga. Alternatif ketiga enggak ada, cuma dua alternatif yang Allah sebutkan. Ikut Al-Quran, kalau tidak ikut Al-Quran maka mengikuti kebatilan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini kita harus berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Dalam segala hal. Jika kita tidak berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, berarti kita berjalan di atas kebatilan. Itu sudah pasti. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini pasti ada hukum dalam hukum Islam. Entah secara nas, atau secara kias, ya atau secara istimbat. Intinya, apapun yang kita jalani pasti ada dalilnya. Bahkan dalam urusan-urusan duniawi. Ya pasti ada dalilnya. Ya. Nah, kapan kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ya kita pasti akan menyimpang. Yang pasti kita ikutilah kebatilan. Tidak ada pilihan ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini menegaskan kepada kita agar kita bahagia, kita benar-benar harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini mengharuskan kita untuk banyak belajar dan berusaha untuk praktekkan satu demi satu. Kita menata kehidupan kita, ya, dari kehidupan sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari kegiatan sehari-hari, dari perkataan, dari tulisan, ya, dari ucapan, menata hati, menata mata, menata telinga, menata diri kita bermuamalah dengan istri kita, anak kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, dengan tangga kita. Semuanya ada dalilnya. Menata diri kita dalam interaksi terhadap diri kita sendiri, tatkala kita di depan banyak orang, tatkala kita bersendirian, tentang ibadah kita. Maka seorang berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Artinya berusaha sebisa mungkin kita berjalan dengan dalil, berusaha sebisa mungkin. Karena kalau kita tidak ikut dalil, kita pasti akan tersesat. Kita akan tersesat. Nah, ini konsekuensinya kita harus banyak belajar. Ya, bukan cuma antum, kita semua, saya juga harus banyak belajar. Dan belajar bukan cuma teori, tapi belajar untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu lebih berat daripada yang sekedar memahami, membaca Al-Quran, kemudian butuh dipahami, kemudian butuh untuk dipraktekkan. Kata Allah, qalilan ma tadhakkarun, ya. Qalilan ma tadhakkarun. Yaitu hanya sedikit yang mengambil pelajaran, ya. Kenyataannya banyak orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan qalilan ma tadhakkarun. Kenyataannya demikian, ya. Hanya sedikit yang mengambil pelajaran. Jadilah Anda termasuk orang-orang yang sedikit tersebut, ya. Makanya ada seorang berdoa, dia mengatakan, "Allahumma ja'alni minal qalil." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit. Ditanya kenapa? Ya, karena sedikit sering dipuji oleh Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit kalian yang mengambil pelajaran, ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit, ya. Jadi seorang berusaha mengambil pelajaran, ya, meskipun kebanyakan manusia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, jangan terpedaya dengan mayoritas. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Seorang berusaha menata dirinya untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Taib. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana nasib orang-orang yang melanggar atau tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun." Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Di sini wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'a ba'suna, ya. Betapa banyak negeri yang kami binasakan, maka datang kepada negeri-negeri tersebut siksaan kami. Ada yang mengatakan wa kam min qaryatin aradna ihlakaha ahlaknaha, diartikan negeri-negeri yang kami hendak membinasakannya, ya. Seperti fa idza qara'tal Qur'an, ya, fasta'iz billah, kalau kau baca Quran, maksudnya ketika kau mau baca Al-Quran, maka beristi'adzalah. Sama seperti idza kumtum ila sholati, kalau kalian salat maksudnya maka berwudulah, maksudnya jika kalian hendak salat maka berwudulah. Sama seperti ini, wa kam min qaryatin ahlaknaha, betapa banyak negeri kalau kami hendak membinasakannya. Meskipun datang dalam fi'il madhi pas, tapi ditafsirkan dengan wa kam min qaryatin ahlaknaha, betapa banyak negeri yang ketika kami hendak membinasakannya. Caranya bagaimana? Faja'aha ba'suna.
maka datang kepada negeri tersebut siksaan kami. Ya. Menimpa penduduk negeri tersebut, ya. Bayatan di malam hari au hum qailun, atau ketika mereka sedang melakukan qailulah. Qailulah adalah istirahat di waktu siang hari, entah sebelum zuhur, entah setelah zuhur. Entah sebelum zuhur atau setelah zuhur, itu beristirahat di siang hari. Artinya terkadang azab atau siksaan datang kepada suatu kaum sementara mereka sedang lalai, tidak terpikirkan akan datang kepada mereka siksaan tersebut. Mereka benar-benar lagi dalam kelalaian, ya. Dalam ayat yang lain, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun bayatan wa hum naimun, ya. Apakah penduduk satu negeri merasa aman dari siksaan kami ketika datang kepada mereka dalam kondisi sedang tidur, atau di waktu pagi mereka sedang bermain-main? Tidak terbetik dalam mereka. Artinya banyak, Allah sebutkan banyak negeri yang Allah berikan siksaan kepada mereka, sementara penghuni negeri tersebut tidak terbetik dalam benak mereka bahwasanya mereka akan disiksa. Ya. Mereka santai bermain-main, senang-senang, ada yang tidur siang, mungkin ada yang malam-malam sedang bercanda, sedang tahu-tahu datang siksaan, ya. Datang siksaan, ya. Saya katakan sama seperti kematian. Betapa sering datang kematian tanpa diduga-duga terlebih dahulu, ya. Tiba-tiba datang tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada mukaddimah, tiba-tiba menjemput nyawa seseorang. Di sini Allah berbicara tentang suatu negeri-negeri yang mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beginilah nasib mereka. Inilah peringatan. Di antara peringatan dalam Al-Qur'an, Allah peringatkan banyak negeri-negeri yang tidak mengikuti petunjuk Allah, akhirnya dibinasakan. Faja'aha ba'suna, datanglah siksaan kami kepada mereka bayatan di malam hari, auhum qailun, atau mereka sedang tidur siang, ya. Tiba-tiba datang siksaan. Famakana da'wahum idh ja'ahum ba'suna. Ketika siksaan datang kepada mereka, maka tidak ada perkataan mereka, seruan mereka di waktu datang siksaan kepada mereka, illa an qalu, kecuali mereka berkata, inna kunna zalimin, sungguhnya kami telah zalim. Mereka sadar ketika datang azab di depan mereka waktu yang sempit tersebut, mereka mengatakan sungguh kita berbuat zalim, kita telah bersalah, tapi akhirnya mereka binasa. Dan sadarnya mereka di saat tersebut tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya. Sama seperti Fir'aun ketika akan mati, hatta idza adrakahul gharq qala annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ketika akan tenggelam baru dia mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada faedahnya. Ya. Penyesalan yang tiada bermanfaat ketika saat mereka melihat siksaan sudah di hadapan mata mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin." Maka sungguh kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Wa lanas'alanna al-mursalin, dan kami juga akan bertanya kepada para rasul tersebut. Allah mengatakan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini peringatan tentang hari akhirat. Ingat, kalau kalian tidak beriman, bisa jadi datang siksaan di dunia. Kalaupun tidak datang siksaan di dunia, kalian akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Semua akan ditanya tentang amalan mereka. Umat-umat yang para rasul diutus kepada mereka dan mereka mendustakan umat para rasul tersebut, dan para rasul juga akan ditanya. Semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka diperintahkan. Adapun umat-umat yang membangkang kepada para nabi, tentu mereka akan terhinakan. Mereka akan terhinakan ketika dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak mampu jawab. Dan para rasul ketika ditanya bukan untuk apa, tapi adalah untuk memuliakan mereka. Bahwasanya mereka sudah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, risalah, dan untuk mempermalukan umat-umat mereka. Ya, seperti ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah kau pernah memerintahkan kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan tidak. Ya. Tidak pantas bagi untuk mengucapkan hal tersebut. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak menyampaikan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Aku menyampaikan suatu amanah. Dan ini Nabi Isa katakan di hadapan umat-umat Nasara nanti di kemudian hari. Untuk mempermalukan mereka. Bahwasanya Nabi yang mereka sembah tidak pernah menyuruh mereka menyembah Nabi Isa. Tidak pernah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali
Apa yang kau perintahkan kepadaku? Ani'budullaha, sembahlah Allah semata, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Jadi semua ditanya, kita semua akan ditanya. Bukan kita juga, para rasul juga akan ditanya, tapi para rasul ditanya adalah untuk memuliakan mereka dan untuk mempermalukan umat-umat mereka yang membangkang kepada mereka. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin." Maka sungguh kami akan kabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat bi'ilmin, dengan ilmu. Jadi Allah akan mengabarkan kepada semua manusia tentang apa yang mereka lakukan di akhirat kelak. Dan Allah mengabarkannya dengan bi'ilmin. Sekali lagi ilmin di sini nakirah, maksudnya dengan ilmu yang agung, karena ilmu adalah ilmu yang dahsyat, ilmu yang agung. Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, makanya Allah mengatakan falanaqussanna, kami akan kisahkan, itu kami akan kabarkan kepada mereka di akhirat kelak bi'ilmin, dengan ilmu kami, wa ma kunna ghaibin, dan kami tidak sekali-sekali tidak gaib dari mereka. Tahu gaib tidak hadir. Allah mengatakan kami tidak pernah gaib. Kami tidak pernah gaib. Artinya waktu kapanpun tidak ada Allah lari dari kita. Tidak ada kita lagi maksiat kemudian Allah tidak catat. Tidak ada. Atau tidak ada kita melakukan kebaikan kemudian Allah lagi lalai, lupa dicatat. Tidak ada. Kalau kita manusia iya, lupa dicatat, salah nyatat. Adapun ilmu Allah tidak. Allah tidak pernah gaib sama sekali. Wa ma kunna ghaibin. Ya. Dalam segala yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan, semua tercatat. Dan Allah akan kabarkan dengan detail. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin. Kami akan kabarkan, akan kami kisahkan. File akan dibuka. Ya. Makanya Allah mengatakan Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak akan pernah lupa dengan mereka dan Allah akan kabarkan, ya. Ahsahullahu wa nasuh. Kata Allah liputi semua perbuatan mereka, wa nasuh, mereka lupa. Tapi Allah tidak lupa. Allah akan kabarkan dengan ilmu Allah yang agung. Ini akan terjadi pada hari kiamat kelak. Jadi ikhwan, apa yang kita lakukan semua ini tidak ada yang tidak tercatat, semua tercatat. Seluruh ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata. Allah tahu apa yang disembunyikan oleh manusia, apa yang terbetik dalam dada kita dengan berbagai macam perasaan dalam diri kita, mau riya, mau ujub, mau ikhlas, mau tawakal, semuanya tercatat dan akan Allah kabarkan. Falanaqussanna 'alaihim. Kami akan kabarkan bi'ilmin, dengan ilmu. Ya. Bukan ngawur, tapi ilmu. Di antara ilmu Allah, wa ma kunna ghaibin, kami tidak pernah gaib dari semua yang mereka lakukan. Kami selalu hadir. Kami tahu apa yang mereka lakukan. Kalau lirikan mata, kalau bisikan hati tercatat, bagaimana lagi dengan ucapan? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun, satu lafal pun kecuali dicatat. Apalagi yang lainnya. Tindakan ini macam-macam, menzalimi orang, korupsi lah, mencuri lah, menzalimi lah, maki orang lah, komentari lah, menghina orang, beli gerar yang buruk, semuanya tercatat. Dan Allah akan kabarkan dengan ilmu. Dan ini peringatan keras bagi kita semua. Makanya setelah itu Allah berkata, wal waznu yauma idzinil haq. Kata sebagian ulama, di antara bentuk pengkabaran Allah kepada manusia di hari kiamat kelak adalah dengan pengkabaran tentang bukan sekedar berita apa yang mereka lakukan, bahkan hasilnya bagaimana. Kebaikan atau keburukan dan timbangan akan perbuatan mereka. Itu di antara pengkabaran Allah pada kita pada hari kiamat. Di antara pengkabaran tersebut adalah mengkabarkan bagaimana kondisi kita di hari kiamat dan bagaimana timbangan amal kita di hari kiamat antara kebaikan dengan keburukan. Makanya setelah itu Allah menyebutkan tentang mizan. Wal waznu yauma idzinil haq, dan timbangan pada hari itu adalah benar, adil, ya. Dan timbangan Allah detail dan adil. Wa nad'u mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami tegakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat kelak, maka tidak satu jiwa pun yang zalimi. Maka di antara ilmu yang Allah kabarkan kepada kita pada hari kiamat, kepada manusia seluruhnya adalah tentang timbangan amal kebajikan mereka. Wal waznu yauma idzinil haq. Timbangan pada tersebut adalah kebenaran. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang meraih al-falah.
Al-falah itu masuk surga ya. Dalam ayat yang lain faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan, siapa yang berat timbangan kebajikannya, maka dia dalam kehidupan yang dia ridhai, yaitu di surga. Ketika dia meraih surga disebut dengan al-falah. Al-falah dalam bahasa Arab maknanya dua, yaitu husulul matlub al-akbar, dia itu meraih cita-citanya yang terbesar, yaitu masuk surga. Ini salah satu makna al-falah. Atau al-falah dalam bahasa Arab maknanya adalah al-baqa al-daim, yaitu kesinambungan, mendapatkan kebahagiaan yang kesinambungan. Makanya dalam bahasa Arab kalau ada orang kemudian dia bahagia dan kebahagiaannya tetap, maka disebut nalal falah, dia sudah meraih al-falah. Sudah tentram hidupnya, tentram itu disebut orang ini sudah mencapai al-falah. Tapi kalau kondisi dia belum stabil, kadang bahagia, kadang sulit, kadang ekonominya naik, kadang ekonominya turun, kadang ini belum disebut dengan al-falah dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab mengatakan si fulan telah meraih al-falah kalau kondisinya sudah stabil, dia meraih kebahagiaan yang berkesinambungan, ya. Oh, nalal falah, ya. Dia telah meraih al-falah. Maka kata Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhbul Munir, Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti punya dua tafsir. Pertama Adwaul Bayan yang beliau tulis, ya. Itu pun tidak sempurna, kemudian disempurnakan oleh muridnya Atiyah Salim, ya. Kemudian ada Al-Adhbul Munir, itu pun tidak lengkap, diambil dari ceramah-ceramah beliau, kemudian ditafrik, ditranskrip dan dicetak dalam beberapa jilid, ya. Beliau berkata bahwasanya al-falah dalam kitabnya Al-Adhbul Munir, bahwasanya al-falah adalah dalam bahasa Arab maksudnya adalah continue, ya, berkesinambungan, dan ini sangat pas ketika dikatakan seorang masuk surga. Dia telah meraih al-falah, ya, meraih kebahagiaan yang continue, tidak pernah turun, stabil. Itulah kebahagiaan di surga, ya. Pokoknya ikhwan, kalau kita dengar kumandang azan, hayya 'alal falah, berangkat, ya. Marilah menuju kepada kebahagiaan yang stabil, kebahagiaan yang abadi, tidak pernah turun. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang timbangannya berat, timbangan kebajikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang telah meraih al-falah. Wa man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangan kebajikannya, lebih berat timbangan keburukannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka telah berbuat zalim kepada ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat kami telah jelas, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah bagaimana tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah Maha Esa, penciptanya Esa. Kalau tidak Esa maka akan terjadi kerancuan dan kehancuran di alam semesta. Semua alam semesta yang berjalan dengan stabil, dengan indah, dengan keteraturan menunjukkan penciptanya Esa. Ya. Yang kedua ayat-ayat syar'iyah di mana ada Al-Qur'an, ada hadis, ya. Kalau mereka berbuat zalim, mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini yang keburukannya lebih berat daripada dosa-dosanya, lebih berat daripada kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka telah merugikan diri mereka sendiri, kerugian yang sangat parah. Ada orang rugi harta, masih mending. Ada orang rugi, dia rugi dari sisi misalnya rumahnya dari hartanya, atau rugi anaknya, rugi istrinya mungkin mungkin celaka atau apa. Yang lebih parah dia merugi dirinya sendiri, dirinya masuk neraka. Kerugian tersebut tidak berkaitan dengan hartanya, dengan jabatannya, ya, dengan duitnya, tidak. Berkaitan dengan jiwanya yang akhirnya dia masuk neraka jahanam. Kerugian yang sangat parah, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebut tentang mizan, dan mizan adapun datang dalam bentuk jamak, wa man khaffat faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan-timbangannya. Ada yang mengatakan mawazin jamak dari mizan, timbangannya banyak. Ada yang mengatakan jamak dari mauzun, jamak dari yang ditimbang. Tapi intinya kenapa dijamakkan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nada'u mawazinal qista, kami letakkan timbangan-timbangan keadilan. Apakah timbangan untuk menimbang amal soleh pada hari kiamat kelak satu atau berbilang? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan satu, disebut dengan berbilang, ditinjau dari yang ditimbang. Ada yang mengatakan
timbangan berbilang karena masing-masing orang ada timbangannya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya akan ada timbangan pada hari kiamat kelak dan Allah mampu untuk menimbang amal saleh. Apakah yang ditimbang adalah orangnya, pelakunya, ataukah yang ditimbang adalah catatan amalnya, atau yang ditimbang amal saleh itu sendiri yang Allah rubah dari sesuatu yang abstrak menjadi konkret, ya. Dan ini sudah kita bahas dalam masalah rukun iman, ya. Demikian secara akidah wasitiyah juga kita bahas, kita tidak akan mengulangi lagi, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad makkannakum fil ardi." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menempatkan kalian di atas muka bumi. Yaitu kami telah menyiapkan, "Wa laqad makkannakum fil ardi," itu kami tempatkan kalian, kami siapkan bumi untuk kalian. Maknanya demikian. Hayya'nal arda lakum. Kami telah siapkan bumi untuk kalian sehingga kalian bisa tamakkun, kalian bisa tinggal di bumi, bisa mengelola bumi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish," dan kami jadikan kepada kalian di atas muka bumi sumber-sumber penghidupan. Ma'ayish jamak dari ma'isyah. Ma'isyah itu ma yatawassaluna bihi lil aish, yaitu perkara yang digunakan untuk hidup, ya. Maksudnya banyak hal, ada makanan, ada minuman, ada tanah yang landai, ada tempat tinggal, ada banyak hal. Allah siapkan udara, Allah siapkan gunung, Allah siapkan laut, Allah siapkan sungai, Allah siapkan pohon-pohon, Allah siapkan hewan-hewan siap disantap, ya, banyak hal, ya. Allah siapkan logam-logam yang bisa dibuat jadi kereta api, jadi pesawat, jadi mobil, macam-macam, ya. Allah berikan banyak hal di atas muka bumi, Allah siapkan, dan ini bukan tiba-tiba, ya. Tapi Allah sudah siapkan. Hanya saja ilmu manusia terbuka sedikit demi sedikit, akhirnya menemukan ini. Semuanya ada, cuma Allah berikan ilmu sedikit demi sedikit. Ya, oksigen misalnya di atas muka bumi kadarnya ada, ya. Allah sudah jelaskan kadarnya. Ketika semakin di atas semakin sedikit. Kenapa? Karena manusia tinggalnya di bawah, bukan di atas. Kadar oksigen semakin di atas semakin sedikit, orang semakin sulit bernafas. Kemudian kadar oksigen misalnya di atas muka bumi juga tidak begitu banyak, masih bercampur dengan yang, karena kalau semuanya oksigen, kita nyalain api kemudian meledak, gitu. Seperti kalau gas LPG kemudian lagi kebongkar isinya oksigen. Kalau nyalain sedikit bisa meledak, ya. Tapi kadar Allah berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan manusia. Lihat jarak matahari. Allah bikin jarak matahari sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tinggal sehingga bisa tumbuh-tumbuhan, ya. Dan selanjutnya, kemudian matahari tersebut berjalan sesuai dengan orbitnya, tidak berubah. Ini semua Allah siapkan. Dan Allah siapkan semua ini sebelum Allah turunkan Adam ke atas muka bumi. Allah sudah siapkan bumi dengan isinya, dengan sarana dan prasarana. Allah mengatakan, "Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish." Kami jadikan bagi kalian ma'ayish, yaitu ma'isyah, yaitu hal-hal yang kalian bisa gunakan untuk menjalani kehidupan kalian di muka bumi. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit yang bersyukur. Sekali lagi, sedikit yang bersyukur. Sedikit kalian bersyukur. Di sini apa maksudnya? Kata para ulama ahli tafsir mengatakan Allah mulai menyebut tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Setelah Allah menyebutkan bagaimana sebagian orang yang Allah binasakan tatkala mereka tidak mengikuti perintah Allah, meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan kitab-kitab suci Allah, tidak taat kepada para nabi, kaum-kaum sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Maka untuk memotivasi kita agar bisa taat kepada Allah, maka Allah sebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menjadikan kita bisa hidup di atas muka bumi. Dan Allah siapkan sarana dan prasarana. Tapi banyak dari kalian yang tidak bersyukur. Hanya sedikit yang bersyukur. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain. Nikmat al-ijad. Nikmat kalian dari tidak ada menjadi ada. Ya, kalian dulu manusia tidak ada. Kemudian Allah ciptakan melalui ayah kalian, nenek moyang kalian, Nabi Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Sungguh kami telah menciptakan kalian. Perhatikan di sini, ya. Allah mengatakan dengan dhamir jamak, dengan kata ganti plural, yaitu jamak. Wa laqad khalaqnakum. Lihat ayat 10. Sungguh kami telah menciptakan, ayat 11. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian. Namun banyak ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan kalian di sini maksudnya Adam alaihissalam. Namun Allah menggunakan kata kalian karena ditinjau dari nenek Adam adalah Abul Bashar, nenek moyang seluruh manusia. Ya, ketika berbicara tentang nenek moyang artinya seakan-akan Allah berbicara tentang kita. Dan ini semisal ini, dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wa laqad khalaqnakum, maksudnya sungguh kami telah ciptakan nenek moyang kalian itu Adam. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
tentang Bani Israel ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa." Allah turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah dan itu surat Madaniyah. Allah berkata, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama," dan kami telah menaungi kalian wahai Bani Israel dengan ghamama, dengan awan agar kalian tidak kepanasan. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan bagi kalian wahai Bani Israel yang ada di zaman Nabi, orang Yahudi di kota Madinah, kami turunkan kepada kalian manna wassalwa, makanan dari langit. Padahal yang dimaksud dengan kalian di situ adalah nenek moyang mereka, yaitu orang Yahudi di zaman dahulu. Tetapi Allah menggunakan kata kalian, tapi maksudnya adalah nenek moyang mereka. Maksud saya pembicaraan ditujukan kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi, tetapi maksudnya nenek moyang mereka. Karena mana wasalwa tidak turun kepada orang Yahudi di zaman Nabi, tapi turun kepada nenek moyang mereka. Tapi Allah menggunakan kata kalian, maksud saya demikian. Ini dalil penggunaan kata kalian, tapi maksudnya nenek moyang. Contoh lagi seperti Allah berfirman tentang Nabi Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah." Tatkala air sudah meluap di zaman Nabi Nuh, hamalnakum fil jariyah, maka kami angkut kalian di atas kapal. Kalian di sini maksudnya apa? Nabi Nuh alaihissalam. Nenek moyang kalian maksudnya. Jadi kadang Allah menggunakan kata kalian maksudnya nenek moyang. Seperti ayat ini, "Wa laqad khalaqnakum." Sungguh kami telah menciptakan kalian, maksudnya menciptakan Nabi Adam. "Tsumma sawwarnakum," kemudian kami bentuk kalian. "Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam." Kemudian kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Maksudnya kami telah menciptakan kalian, yaitu menciptakan Adam dari tanah. Setelah dari tanah tersebut, ya kita tahu Adam diciptakan dari tanah tersebut dicampur dengan air jadilah tin. Jadilah tin, setelah tin tanah yang seperti tanah liat, tanah bercampur dengan air, kemudian Allah biarkan menjadi sehingga berubah warna dan aromanya. Setelah itu Allah bentuk ya seperti tembikar, kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh, maka jadilah manusia. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, ya Nabi Isa menciptakan burung dari dari minatin, dari tanah liat dibentuk dalam bentuk burung, fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Kemudian kata Nabi Isa, aku pun meniupkan di situlah jadilah burung. Jadi tanah tiba-tiba jadi daging, jadi terbang. Sama Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, kemudian Allah bilang kun, Allah ciptakan jadilah, maka jadi manusia Nabi Adam alaihissalam. Jadi kami ciptakan kalian dari tanah, jadi Adam dari tanah. Tsumma sawwarnakum, kami bentuk kalian menjadi manusia, kemudian kami tiupkan ruh. Tsumma qulna lil malaika, kemudian kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, wahai malaikat sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud malaikat kecuali iblis. Iblis tidak sujud. Lam yakum minas sajidin, dia tidak masuk dari golongan yang sujud. Di sini sebagaimana pernah saya jelaskan dalam tafsir surat Al-Baqarah, ya segera saya singgung saja. Para ulama khilaf tentang asal muasal iblis. Apakah iblis dari golongan malaikat atau dari golongan jin? Karena kalau kita lihat konteksnya, perhatikan, saya bacakan ayatnya. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, malaikat pun semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Seakan-akan iblis bagian daripada malaikat. Lam yakum minas sajidin, dan dia tidak termasuk dari malaikat yang sujud. Seakan-akan iblis golongan dari malaikat. Dan makanya ada khilaf dengan para ulama, apakah iblis dari golongan malaikat atau dari golongan jin? Jumhur mufassirin, ya, para ahli tafsir banyak, mayoritas yang mengatakan bahwasanya iblis ada dari golongan malaikat, ya, dari golongan malaikat. Namun yang dirajihkan Allah alam bisa pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagian ahli tafsir bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat tapi dari golongan jin. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Bahwasanya iblis dari golongan jin namun dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lebih kuat karena malaikat la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah dan selalu menjalankan perintah Allah, adapun iblis tidak, jin tidak. Jin terkadang membangkang, terkadang taat, sama seperti manusia. Dan iblis, intinya meskipun iblis yang lebih kuat berasal dari golongan manusia, tetapi dia gaulnya ketika itu dengan golongan malaikat. Dari golongan jin, yang lebih kuat iblis berasal dari golongan jin, tetapi ketika itu iblis di langit bersama malaikat. Kenapa? Karena dia memiliki kedudukan sehingga gaulnya dengan malaikat, sehingga ketika Allah menyebutkan malaikat, Allah tidak mengatakan
ketika kami berkata kepada malaikat dan iblis. Allah hanya mengatakan kami berkata kepada malaikat. Seakan-akan iblis golongan dari mereka. Iblis sebagian dari mereka. Karena begitu hebatnya iblis. Ahli ibadah, ahli ilmu. Iblis luar biasa, ahli ibadah, ahli ilmu. Tetapi ketika Adam diciptakan oleh Allah, dia pun hasad, dia sombong, dia angkuh. Akhirnya dia merusak semua yang sudah dilakukan selama ini. Selama ini rajin ibadah, selama ini punya ilmu. Namun ketika dia hasad kepada Adam, akhirnya dia rusak segalanya. Akhirnya dia masuk neraka Jahannam. Dan dia tidak termasuk dari golongan yang sujud kepada Adam alaihissalam. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah satu halaman kita sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan halaman berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja kami ingin sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.